Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan video edukasi dengan topik pendidikan kewarganegaraan dan pengimplementasiannya dalam kehidupan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nina Nurhasanah, MPD. Sebelum saya lanjutkan ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Benito Juhantio Wibowo dengan NIM 17144220056 dari program studi D4 Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai basis pendidikan kewarganegaraan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan pada Indonesia berbasis pada filsafat bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu dasar negara yang merupakan Pancasila. Dan di Indonesia, bernegara adalah berkonstitusi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai 4 pilar kehidupan berbangsa pada negara Indonesia. 4 pilar yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas lebih detail mengapa keempat hal tersebut bisa dijadikan sebagai pilar kehidupan berbangsa dari negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia karena dianggap sesuai dengan kondisi negara bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas maupun besar. Pancasila dibutuhkan sebagai sebuah dasar pemikiran yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan agar dapat diterima oleh seluruh warga bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, nilai-nilai Pancasila telah tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan merupakan batang tumbuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembentukan karakter bangsa. Keberpihakan pada nilai-nilai luhur dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan tidak mengubahnya. Lalu yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan semboyan dari negara Indonesia, yang mana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika bertekad untuk menghormati perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia, tetapi tetap mempersatukan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Tidak dapat diabaikan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan kelompok, yang dimana keragaman ini harus dianggap sebagai sebuah kekayaan sosial dan budaya yang alami dan bersifat kodrat, supaya tidak memecahkan negara Indonesia itu sendiri. Dan terakhir yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dari UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam proses pembentukan karakter bangsa, diperlukan komitmen yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karakter yang dibentuk pada individu dan bangsa Indonesia harus karakter yang memperkuat dan memperteguh komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali yang bisa merusak NKRI itu sendiri. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai lambang negara dari negara Indonesia. Lambang negara dari Indonesia sendiri adalah burung Garuda. Mengapa Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negaranya? Burung Garuda melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Jika dihitung satu persatu, jumlah masing-masing bulu pada sayap burung Garuda berjumlah 17 helai, yang dimana maknanya adalah tanggal kemerdekaan dari negara Indonesia, yaitu tanggal 17. Pada bulu ekor burung Garuda, jika dihitung terdapat sejumlah 8 helai bulu, yang dimana melambangkan bulan kemerdekaan dari negara Indonesia, yaitu bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8.
dan pada bulu di pangkal ekor atau perisai berjumlah sebanyak 19 helai, dan di bagian leher dari burung Garuda berjumlah sebanyak 45 helai. Jika semuanya digabungkan, maka hal tersebut melambangkan tanggal kemerdekaan dari negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan juga memiliki maknanya tersendiri. Pada pemikiran zaman dahulu, arah ke kanan merupakan jalan menuju kebaikan. Maka dari itu, makna dari burung Garuda menoleh ke kanan adalah simbol bahwa Indonesia menjadi negara yang harus menuju ke jalan yang baik. Lalu di bagian kakinya burung Garuda, bisa dilihat bahwa burung Garuda mencengkeram erat pita putih yang bertuliskan semboyan dari negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari cengkeraman kaki burung Garuda ini pada lambang Pancasila menunjukkan kesatuan dan persatuan dari bangsa Indonesia dengan segala perbedaan yang dimiliki. Lalu, jika kita menuju ke bagian tengah dari burung Garuda, terdapat perisai dengan 5 ruangan yang terisi dengan simbol-simbol dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Simbol yang pertama adalah nur atau cahaya, yang merupakan simbol dari sila pertama, yang dimana artinya adalah lambang dasar ketuhanan yang Maha Esa. Simbol kedua adalah rantai bermata bulat sebagai lambang pria dan rantai bermata persegi sebagai lambang wanita, yang merupakan simbol sila kedua yang memiliki arti saling berkaitan mata rantai persatuan. Lalu yang ketiga adalah pohon beringin yang merupakan simbol dari sila ketiga, yang artinya adalah lambang dari persatuan Indonesia atau kebangsaan. Lalu yang keempat ada kepala banteng yang merupakan simbol dari sila keempat, yang artinya adalah lambang tenaga rakyat dan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima ada kapas dan padi yang merupakan simbol dari sila kelima, yang artinya adalah lambang tujuan kemakmuran bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk berikutnya terdapat kausa Pancasila atau teori asal mula dari Pancasila. Terdapat 4 teori mengenai asal mula dari Pancasila. Yang pertama merupakan kausa materialis atau asal mula bahan. Teori ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dari Pancasila telah terdapat dalam kehidupan manusia dari Indonesia berabad-abad lamanya, bahkan dari sebelum Pancasila telah dirumuskan. Yang kedua adalah kausa formalis atau asal mula bentuk. Teori ini menunjukkan bentuk Pancasila yang terumuskan dalam 5 kalimat yang dicetuskan pada saat sidang BPU PKI. Lalu yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya. Teori ini menunjukkan proses pemikiran dari mulai perumusan hingga pengesahan dari Pancasila. Lalu yang terakhir ada kausa finalis atau asal mula tujuan. Teori ini menunjukkan tujuannya mendasari berdiri Republik Indonesia dengan Pancasila. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh kepemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di dalam negeri. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah sekaligus motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi kelima sila dalam dasar negaranya, yaitu Pancasila, yaitu nilai dari ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Untuk pembahasan berikutnya, terdapat pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pencerminan yang sesuai adalah
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pencerminan yang sesuai adalah memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, pencerminan yang sesuai adalah bangga dan cinta terhadap tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pencerminan yang sesuai adalah mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pencerminan yang sesuai adalah menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong sekaligus menghormati hak-hak orang lain. Pancasila dalam penerapannya tentu mengalami beberapa tantangan, baik itu bersifat ringan maupun bersifat berat. Maka dari itu, selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi saat penerapannya Pancasila. Untuk tantangan dari penerapan Pancasila tentu banyak sekali, namun saya akan lebih fokuskan pada 3 peristiwa di bawah ini, namun masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang tentu menjadi tantangan dari penerapan Pancasila. Pada peristiwa pertama, terdapat pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dengan tujuan utamanya dari mereka adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Lalu pada peristiwa kedua, terdapat pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berlokasi di Madiun. Tujuan dari pemberontakan mereka adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, yang tentu tidak sepihak dengan Pancasila. Lalu yang ketiga adalah pada saat awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara. Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Oke, karena materi yang saya sajikan sudah selesai, saya Benito Johanti Wibowo pamit undur diri. Semoga video edukasi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.